Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Sambil ngopi ya teman-teman. Pagi ini kalian sarapan apa teman-teman? Bagi kalian yang gula darahnya sudah pernah normal dan sekarang mungkin naik sedikit karena ketidaktahuan dengan makan karbo yang tersembunyi. Nah, kalian masih bisa sarapan seperti ini. Ini apa ya? Jadi walaupun kita itu diabetes, dilarang ini, dilarang itu katanya. Itu kita nggak tersiksa gitu loh. Nah, jangan khawatir gitu ya. Makanan pengganti nasi itu banyak. Pengganti bakwan, Bu. Saya suka banget sama bakwan. Sama dong, saya juga. Nah, ini dia pengganti bakwan. Ini resepnya apa? Gampang banget. Ini di kampung, di pelosok juga bisa kalian bikin ya. Ini telur tadi ya, telur 2. Kemudian saya kasih daun bawang. Pokoknya bumbu-bumbu lah, terserah mau kasih bawang putih, daun bawang. Terus kalau ada sayuran ya kasih sayuran. Karena saya nggak ada sayuran, ya udah saya hanya ngasih daun bawang. Kemudian bawang putihnya saya cincang-cincang, kasih lada, kasih kaldu jamur atau roiko. Kalau kalian punya roiko atau suka roiko ya terserah ya. Oh, saya kebetulan punyanya kaldu jamur. Tadi saya kasih kaldu jamur, kasih garam. Sudah diaduk-aduk, lalu digoreng. Digoreng kayak bakwan gini. Rasanya, wow, gak kalah. Malah enakan ini nih bagi orang-orang yang sudah tua, ini lebih empuk tuh. Nah, saya tadi bereksperimen ya, saya kasih itu flaxseed. Jadi kalian yang punya susu flaxseed di rumah, kalian bisa menambahkan ke adonan ini kira-kira 1 sendok makan aja. Kalau telur 2 itu rasanya tuh menjadi lebih nggak telur gitu loh. Lebih nggak telur, biasanya kan kita itu nggak suka terlalu rasa telur banget gitu kan. Nah, kita kasih tepung itu flaxseed atau tepung kelapa boleh, tapi tepung kelapa itu ya ada rasa-rasa kayak serpih-serpih gitu loh di mulut. Kalau saya pribadi kurang suka ya, tapi kalau kalian suka ya coba aja lah. Pokoknya kalian tuh harus berkreatif, mencoba-coba gitu ya. Kalau kita cuma nanya-nanya doang ya nanti nggak pintar-pintar gitu. Nah, ini rasanya sangat enak. Terus kalian juga bisa pakai tahu ya, dikasih tahu. Bisa kriuk-kriuk kok teman-teman. Apalagi kalau dikasih cabai. Timun, aduh rasanya seperti nggak diet deh. Serasa kayak orang nggak diet beneran, enak banget. Terus ini teman-teman ya, dijamin tidak mengandung, maksudnya dijamin low karbo. Telur 2 itu karbonnya hanya 1,2. Kemudian agar 1 bungkus itu lihat aja berapa tuh. Jadi semua itu rendah karbo, jadi ini sangat aman. Tapi kalian jangan makan banyak-banyak ya, walaupun aman. Cukup 4 biji ini sudah cukup kenyang. Tambahin timun, tambahin kopi, udah deh. Udah sarapan yang sangat menyehatkan. Mau dibawa bekal ke kantor, buat suami yang kerja, itu bisa banget ya teman-teman. Jadi kenapa saya tiap hari itu gemes gitu loh, kepingin banget nge-share makanan-makanan yang enak-enak tapi yang aman untuk orang diabetes. Karena banyak banget di luar sana itu yang belum pernah masuk mempelajari diet Zuma, diet keto ya. Jadi saya itu sebenarnya diet saya itu mirip banget dengan keto. Memang saya berkiblat ke itu diet keto. Taunya saya itu pertama dulu saya pernah ya ikut keto fastosis. Kemudian pernah juga ikut ketogenik. Tapi di grup-grup itu saya nggak cocok karena terlalu ekstrim bagi saya ya. Karena saya itu dulu sebelumnya itu ikut food combining, jadi di situ banyak banget sayuran mentah, sayuran matang tuh banyak banget.
Kalau saya disuruh keto tanpa sayur tuh saya nggak bisa, nurani saya tuh menolak gitu loh, hati nurani saya. Jadi akhirnya saya bikin sendiri yang saya namakan diet Zuma. Terus kalau kalian mau ngikuti, ya itu bagus banget untuk pengobatan diabetes. Karena memang ini sudah terbukti banyak banget orang itu sembuh dari diabetes dengan menjalankan pola makan keto, pola makan Zuma. Nah di sini anak teman-teman ya, di sini kita nggak anti herbal ya. Jadi Zuma herbal itu banyak banget herbal-herbal yang bisa untuk menyembuhkan. Tapi untuk menyembuhkan diabetes, menurunkan diabetes itu dengan herbal tok itu nggak bisa. Untuk menurunkan gula darah itu nggak perlu obat, tapi pengaturan pola makan yang kalau bisa itu zero gitu loh, zero karbo. Tapi itu nggak mungkin, karena semua makanan yang ada di dunia ini yang dimakan oleh manusia itu pasti ada karbonya. Jadi kalian nggak usah takut. Misalnya kalian ngikutin makanan yang nol karbo, tetap aja pasti ada. Makan telur ada karbonya. Tadi itu satu telur 0,6. Daging sapi memang nol karbonya ya. Tapi setelah dimasak dikasih bumbu-bumbu itu kan nggak mungkin kita makan begitu doang, kan nggak mungkin. Dengan tambahnya kecap dan segala macam akhirnya ada karbo. Jadi pasti ada karbonya gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang begini nih, diet keto itu nggak makan karbo itu nggak boleh, itu bahaya. Karena manusia itu butuh karbo. Ya iya emang benar. Makanya itu kita tetap makan karbo tapi dibatasi gitu ya. Jadi makanya kalau Anda kurang jelas, silahkan masuk ke grup saya. Apalagi kalau kalian tuh benar-benar ingin mencari penyembuhan, itu boleh masuk ke grup saya. Nah jadi ini sarapannya enak banget. Kemudian nanti makan siangnya, rencana saya mau bikin itu soto Betawi dari buntut. Kemarin saya sudah beli di Bekasi, di tukang daging langganan saya. Dan saya itu dikasih murah. Sebenarnya sih dagingnya ya nggak murah. Aku beli setengah kilo itu 50.000. Buntut ya, bagian buntut sapi udah bersih, udah putih, udah dikerok gitu bagus. Lalu saya beli lagi tel-telan tuh yang nggak terlalu bergaji banget. Jadi lemaknya tuh yang lemak yang bagus, lemak yang keras gitu. Itu kemarin beli 10.000 tuh dapat banyak loh. Kalau di onin kayaknya dapat 2 on deh. Nah itulah teman-teman ya, barokah gitu loh. Terus kita sorenya masih tetap pakai itu ya, sop buntut. Kadang-kadang kalau saya bosen, saya tuh beli tahu tek teman-teman ya. Di Bekasi ini ada. Nah kalau beli saya nggak pakai ini bu, gulanya dikurangin, kecapnya dikurangin. Soalnya kalau nggak pakai itu ya memang nggak enak sih ya, ya sedikit aja nggak apa-apa lah. Sedikit aja, misalnya setengah sendok teh, kita makannya berdua sama suami, berarti satu orang 1/8 sendok teh, nggak apa-apa kan. Jadi kita makannya tetap dalam garis-garis bijak ya, jangan terlalu ekstrim banget, itu terlalu menyiksa. Dan gula darah saya juga memang sudah rendah teman-teman ya. Tapi bagi kalian yang gulanya itu masih 600 dan Anda itu benar-benar sudah banyak banget komplikasi seperti kayak biasanya itu kolesterol, jantung, neuropati, mata burem, kaki celkit-celkit. Nah, Anda ingin segera terbebas dari itu, saya sarankan jangan meniru makanan saya. Jadi tirulah yang tanpa kecap gitu loh, yang lain-lainnya boleh. Tapi saya kan masih makan kecap sedikit karena gula darah saya itu sudah rendah. Nah kalian jangan ikut gitu loh, jadi setiap tubuh itu beda ya. Kalau kalian gulanya masih tinggi, jangan makan kecap dulu. Kecuali kecapnya bikin sendiri, yang tanpa gula ya terserah. Kemudian saus-sausan, hati-hati ya, saus cabai, saus tomat itu manis banget. Dan itu pastinya mengandung gula ya, tapi saya nggak tahu gulanya gula apa. Kalian cek-cek aja sendiri.
kalau mau aman ya bikin sendiri. Caranya bagaimana, Bu? Gampang. Beneran gampang. Beli aja cabe 10.000 ya. 10.000 itu dapat 1 on kali ya. Kemudian digiling, kasih bawang putih goreng. Udah, terus direbus. Pengentangnya dikasih agar aja sedikit aja, nanti bisa kental bagus. Udah itu, kalau kalian mau ngasih nambah roiko atau apa terserahlah ya, saya nggak ngelarang ya. Itu suka-suka kalian. Tapi kalau kalian mau nambahin gula pasir, gula merah itu saya larang. Gitu. Nah, kemudian camilan. Banyak banget orang yang menanyakan camilan. Ibu, kerupuk katanya dia, kerupuk tahu boleh nggak? Kerupuk tahu kalau memang tuh dari tahu boleh, yang penting nggak campuran tepung ya, karena tahu itu rendah karbonya teman-teman ya. Tapi tetap dia itu mengandung karbo yang harus hati-hati, makan semuanya itu harus dibatasi ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi susu ya, ini yang paling sering ditanyakan. Ada yang tanya gini, Bu, susu diabetasol, Bu, susu tropicana, Bu, susu diet tuh bagaimana, boleh nggak? Saya nggak ngelarang, silahkan aja. Tapi saya pribadi kalau mau makan susu, makan apapun itu yang kita bisa beli, ada kemasannya bagus, harganya mahal, biasanya itu ada info gizi, info nutrisi di situ. Kita cek aja karbonya berapa. Kalau karbonya tuh di bawah 4 berarti rendah. Oke, silahkan. Per saji ya teman-teman. Jangan salah, per saji loh ya. Bukan sekotak. Kalau misalnya susu itu ya ada info nutrisinya begini. Per saji 7 gram. Itu maksudnya dia itu per saji itu per 2 sendok atau 4 sendok gitu loh. Jadi bukan sekotak semua. Nanti kalian salah paham lagi. Oh, 1 kotak berarti cuma 7 gram, berarti saya makan setengah kotak, boleh dong. Jangan ya, salah kayak gitu. Makanya perlunya kalian itu mencari pendamping diet mentoring, biar kalian nggak salah makan. Kalian bisa mencari diet mentoring yang bagus. Jadi kalau kalian tuh ingin sembuh dari diabetes, mungkin punya orang tua yang sedang sakit, atau saudara atau nenek atau kalian sendiri yang sedang sakit diabetes, segera dirawat dengan perubahan pola makan ya. Dan itu saya jamin dalam 7 hari itu pasti turun, insya Allah pasti turun kalau kalian mau ngikutin diet yang Zuma anjurkan. Tapi kalau kalian nggak mau, citang-citing, incap-incip, ya sama aja bohong gitu loh. Dan apa sih alasannya pakai gak mau? Saya tanya. Ayo, apa alasannya? Padahal pagi-pagi kalian tuh bisa bikin sarapan seperti ini. Telur dikopiok-kopiok. Kalau kalian gak suka agar, gak punya agar ya. Misalnya kalian di kampung, di pegunungan, adanya cuman kandang ayam yang berisi telur. Nah, udah itu dimanfaatkan aja. Terus di situ ada pohon-pohon, pohon seledri, pohon cabe, bawang, udah itu diiris-iris masukin ke telur, aduk, goreng deh, udah itu udah jadi sarapan yang sangat lezat dan sehat untuk penurunan gula darah kamu. Kemudian minum kopi yang tawar aja. Kalau kalian hari pagi-pagi sudah minum manis ya nggak apa-apa, tapi jatah kalian untuk minum manis yang pakai gula stevia itu hanya 1 ya, saya sarankan. Nanti siang sore udah nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak baik ya. Karena apa ya, adalah penjelasannya ya. Jadi kita cari amannya aja, sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi kita cari yang aman-aman aja gitu loh. Terus masih di kampung ya, ini pura-puranya kita masih hidup di kampung banget. Terus siangnya lapar, makan apa nih? Telur direbus, kemudian dimasak kare ya, atau di bumbu Indomie. Nah, kalian bawa Indomie ya kalau pulang ke kampung, bawa Indomie, minyak kasihkan mama kamu yang di situ atau tetangga kamu yang nggak sakit diabetes. Nah, bumbunya ambilin. Jadi gitu, saya kalau lagi lemes sore mau masak udah males,
rebus aja telur. Nah, terus ada juga nih seorang pasien yang gula darahnya itu 700 dan dia sudah gagal ginjal, teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gitu, Anda jangan coba-coba untuk diet sendiri ya. Anda harus mencari seorang ahli yang biasa membimbing pengobatan diabetes tanpa obat. Dan di situ banyak banget yang sudah mengalami kesembuhan. Nanti Anda akan dibimbing makannya, terus apa aja yang boleh dan tidak boleh. Karena kalau sudah ginjal itu protein itu harus nggak boleh tinggi-tinggi. Proteinnya tuh dari apa, terus Anda nanti bisa hidupnya dari apa gitu ya. Nah, itu semua itu bisa dibimbing di diet mentoring Zuma Herbal. Kemudian kita juga akan ngasih herbal untuk memperbaiki fungsi ginjal. Apa itu herbalnya? Ada seperti kayak tapak liman, kunir putih, umbi dewa, pegagan, dan lain-lain. Yang fungsinya untuk membantu menyaring racun, membersihkan racun-racun, memulihkan peradangannya, memulihkan fungsinya gitu. Nah, itu semua ada ya. Jadi kalau Anda memang sudah sakit, cepetan mencari penyembuhan dan segera buktikan bahwa diabetes tanpa obat itu bisa turun gula darahnya. Jadi kalau saya pribadi saya nggak mau tergantung banget dengan obat-obat kimia ya. Kalau hanya DM ya teman-teman ya. Seperti contohnya ibu saya dulu juga gitu. Nah, makanya teman-teman, sekarang ini sudah ada metode pengobatan DM tanpa obat dan itu benar-benar sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak banget orang yang terbukti sembuh itu gitu. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya dan bagi Anda yang ingin tahu resepnya ini bakwan telur, kapan-kapan akan saya bikinkan ya videonya. Makan siang teman-teman. Ini tadi aku bikin sop buntut, lalu dikasih mie shirataki dan sawi. Jadi sawi dan mie shirataki aku rebus tersendiri, penggantinya soun ya. Nah, terus ini soto Betawi saya masak sendiri. Nah, teman-teman, selamat makan. Ini loh makanan orang diabetes. Yang ingin sembuh boleh banget makan seperti ini, tapi harus rendah karbo. Kalau kalian masih tetap makan nasi-nasi, jangan makan yang lemak-lemak.